Tasya, pokoknya aku akan balas perbuatan kamu ini ya. Kamu udah mempermalukan aku di depan kelas. Van, kamu juga udah bikin malu aku depan semua orang karena menggagalkan pertunangan kita. Cukup, Natasha. Aku udah gak mau ngebahas itu lagi ya. Aku udah bahagia dengan Alisa. Berarti aku akan membuat hidup kalian berdua menderita seperti apa yang aku rasain. Van tuh udah gila. Masa dia gak bisa ngebedain sih yang mana cewek elit dan yang mana cewek kampung? Bener Mbak. Mbak kan udah tahu kayak gitu. Makanya Mbak harus berjuang Mbak buat ngedapetin Mas Evan. Mbak sama Mas Evan itu selevel. Nggak kayak si Alisa tuh. Cewek gembel. Ih. Kamu gak usah kebanyakan ngomong deh. Sekarang kamu punya rencana apa? Tenang aja Mbak. Rencana buat ngancurin Alisa dari dulu udah ada di sini Mbak. Yang bener kamu. Kamu habis ribut sama Mas Evan ya? Abah ngerti gimana perasaan kamu. Tapi kamu juga gak boleh ngebohongin perasaan kamu sendiri. Alisa bener-bener gak ngerti, Bah. Mbak Natasha bilang Mbak Natasha akan bunuh diri kalau sampai Alisa nikah sama Evan. Dan Alisa takut sama ancaman Mbak Natasha itu, Bah. Iya. Tapi kan Mas Evan juga udah berjasa sama kita. Abah nyesel. Abah udah salah menilai tentang kebaikan Mas Evan waktu pertama kali ketemu dulu. Ternyata kebaikan Mas Evan sama kamu itu tulus sekali. Hati Abah jadi tersentuh, Abah bener-bener nyesel. Cinta kamu sama Mas Evan tulus kan? Iya, Bah. Dan Alisa gak pernah ngeliat apapun selain hatinya Evan. Kamu tahu, Mas Evan adalah laki-laki yang terbaik buat kamu. Gak ada orang lain. Bimar, aku pergi dulu ya. Hah, Tante bikin kaget aja sih. Kamu yang bikin kaget Tante, Nat. Ngapain kesini? Ada yang pengen aku ngomongin, Tante. Siapa dia, Nat? Dia adalah orang yang akan membantu melancarkan rencana kita. Rencana. Dia akan aku taruh di sini untuk kerja di sini. Kamu ini gimana sih, Nat? Tante ini udah punya 2 pembantu, termasuk Alisa. Tante, dia itu bukan pembantu, tapi dia punya otak untuk ngancurin Alisa. Iya Tan, di kepala saya ini udah ada sejuta cara buat ngehancurin Alisa. Bener. Kamu akan melakukannya dengan benar. Bukan karena materi aja kan? Ya ampun Tante, saya ini kenal Alisa semenjak saya tinggal di rumah petak. Dan dia juga pernah ngerebut seseorang dari saya. Sama seperti yang udah dia lakuin sama Mbak Natasha. Oh, jadi si gembel itu emang sering ngerebut laki orang. Iya Tante, yang benci sama dia tuh bukan cuman kita, tapi banyak. Jangan-jangan. Ini bukan Evan. Geli, tahu nggak? Kamu itu kok curang sih pakai kelitikin. Habisnya, kamu udah tahu aku lagi kerja. Masih aja matanya ditutupin. Iya tahu, tapi kan harusnya balasnya kamu jangan pakai kelitikan dong. Karena aku paling nggak suka dikelitikin. Curang sih. Biarin. Aku punya kejutan untuk kamu. Kejutan apa, Van?
Ini buat aku, Van. Ya iyalah, buat siapa lagi? Untuk calon istri aku satu-satunya. Makasih ya. Ya dah. Tapi aku mau kasih lihat ini dulu sama Abah. Ya udah, boleh. Tapi sekarang kita ke kampus dulu ya. Aku ada satu kejutan lagi untuk kamu. Kejutan apa lagi? Ikut aku. Hari ini saya bebaskan kalian dari mata kuliah saya. Tunggu dulu. Dan kalian akan menjadi saksi sejarah hidup saya. Karena saya akan memperkenalkan calon istri saya. Ayo sayang, masuk. Alisa, mahasiswi saya dan juga calon istri saya. Lu gak bener-bener kan, Sa? Lu bilang lu benci banget sama Pak Evan. Sekarang lu datang jadi istrinya dia, calon istrinya Pak Evan. Mit, gue juga nggak tahu, Mit, kenapa semua bisa jadi kayak gini. Tapi gue juga nggak bisa ngebohongin perasaan gue. Jangan muna deh lo. Mita, kamu harus ikhlas ya. Nggak apa-apa kan? Oh. Bagus ya. Sekarang tempat kuliah bisa dijadikan tempat pengumuman untuk kabar bahagia. Ya, nggak apa-apa sih. Sekalian numpang terkenal, ya kan? Tasya, kamu ngapain sih di sini, Nat? Aku di sini juga pengen ngumumin sama semua murid-murid kamu kalau kamu adalah playboy cap gayung yang ngajak semua wanita jadi tunangan kamu, termasuk aku. Natasha, udah ya. Ini tuh kampus, bukan tempat untuk berantem. Keluar sana. Loh, kenapa sih, Van? Kamu tahu kan kalau aku akan selalu ada dimanapun kamu berada. Jadi kamu jangan pernah ngelarang aku ngelakuin sesuatu apapun. Mbak Natasha, kita bisa kok ngomongin ini baik-baik di luar. Nggak mesti ribut dalam sini, nggak enak Mbak diliatin orang-orang. Heh, perempuan kampung. Perempuan murahan, diem ya kamu. Kamu udah ngancurin hidup saya dan saya nggak akan pernah ngebiarin hidup kamu menjadi tenang. Natasha, kontrol emosi kamu, Nat. Kalian semua di sini adalah saksi kejahatannya dia. Dan kalian juga yang bisa menilai betapa buruknya dosen kalian ini. Karena dia udah mempermalukan saya dan sekarang adalah saatnya saya mempermalukan dia. Natasha, aku bilang sekali lagi ya, keluar. Van, aku akan berhenti mengganggu kamu kalau aku udah ngedapetin kamu. Dan kamu gembel. Kamu tahu gak sih kamu berhadapan dengan siapa? Dengan api. Dan api itu akan semakin membara kalau kamu terus sirami dengan bensin. Apa? Kenapa? Kamu mau ngebalas aku? Ayo! Tasya, pokoknya aku akan balas perbuatan kamu ini ya. Kamu udah mempermalukan aku di depan kelas. Van, kamu juga udah bikin malu aku depan semua orang karena menggagalkan pertunangan kita. Cukup, Natasha. Aku udah gak mau ngebahas itu lagi ya. Aku udah bahagia dengan Alisa. Berarti aku akan membuat hidup kalian berdua menderita seperti apa yang aku rasain. Tasya nyebelin dia setengah mati tau gak? Dia tuh kayak gak bisa ngeliat orang seneng ya kan aku. Udah lah, Van, kamu gak usah marah-marah kayak gitu. Lagian, ini semua juga masih bisa dibersihin kan? Ya iya emang masih bisa dibersihin, Sa. Cuman malunya itu. Tadi satu kelas pada ngeliatin semua kan. Van, kalau kamu marah-marah kayak gitu, muka kamu jadi kayak badut, tau gak? Kayak badut. Kamu tuh ngaca muka kamu. Kayak apa tau gak? Kayak pacarnya badut.
Biarin aja. Nih, aku tambahin nih.